Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, suatu ketika, sebagaimana qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, salah seorang penulis sirah yang primer, wa kana al-As ibn Wa'il as-Sahmi, yang sebagaimana disebutkan ya, dari Al-As bin Wa'il ya, yang kemudian menceritakan idza dzukira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal da'uhu, bahwasannya Rasulullah SAW disebut di hadapan As bin Wa'il, kemudian dia ceritakan da'uhu, biarkan saja itu Muhammad, fa innama huwa rajulun abtar, karena Muhammad itu orang yang abtar, nggak punya generasi, la akibalah, para jemaah. Lau mata lan qata'a dzikruhu wastara ihtum minhu, kalau dia meninggal namanya terputus dan kalian akan diminta berbelas kasihan kepadanya. Setelah Rasulullah SAW diserang secara pribadi seperti ini, para jamaah, terkait dengan keturunannya, generasinya, para jamaah, maka fa'anzalallahu ta'ala, Allah kemudian menurunkan ayatnya fi dzalika, terkait dengan serangan kepada beliau ini, surah ke-108 ya, ayat yang pertama, dan disebut sebagai surat yang paling pendek dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Kautsar, para jemaah ya, masih lebih pendek Al-Kautsar daripada Al-Ikhlas. Inna a'toina kal kautsar. Para jemaah, riwayat yang lain, wa an Atha, dari Atha qol, dia berkata, nazalat fi Abi Lahab, turun surat ini pada Abu Lahab. Wa dzalika hina mata ibni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana terjadi ketika meninggalnya putra dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Fadhahaba Abu Lahab ilal musyrikin, maka kemudian Abu Lahab pergi kepada orang-orang musyrik. Jadi ketika Rasulullah putranya wafat, Abu Lahab mendatangi orang-orang musyrik, faqol, dan dia berkata kepada orang-orang musyrik, butiro Muhammadul lail, Muhammad tadi malam sudah terputus, tidak punya keturunan lagi, karena yang meninggal adalah putranya, anak laki-laki beliau. Fa'anzalallahu fi dzalik, Allah kemudian turunkan surah Al-Kautsar tadi, inna a'toina kal kautsar. Para jamaah, sesungguhnya orang yang membencimu adalah terputus. Inilah yang kita pahami bersama, bahwa orang-orang kafir Quraisy sudah lagi tidak memperhatikan norma, etika, moral, adab, akhlak ketika untuk mencapai tujuan mereka. Jadi mereka akan menggunakan, menghalalkan segala cara untuk menghantam, memberikan stigma negatif, mendiskreditkan, merendahkan Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Dan mereka menyerang sisi pribadi beliau, privasi beliau, dan tidak segan-segan memanfaatkan musibah yang diterima oleh Rasulullah SAW begitu wafatnya putra beliau sebagai alat dan sebagai isu
untuk menyerang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Inilah kelakuan orang musyrik, Pak. Mereka yang bersaing secara terhormat tidak akan menggunakan kesedihan, menggunakan musibah lawannya sebagai alat untuk menyerang lawannya. Mereka yang fair, tapi orang musyrik Allah gambarkan seperti ini, dan itu juga mungkin kelakuannya Benyamin setan Yahok maupun anak buahnya Donald Trump. Yang anak buah yang mana, Pak? Donald Trump anak buah atau Benyamin yang anak buah? Semakin kesini kayaknya Donald Trump yang jadi anak buahnya Israel, para jamaah. Mari kita coba melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, Inna a'toinaka kal kausar. Inna a'toinaka al kausar. Inna, sesungguhnya kami. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, a'toinaka, kami telah memberimu, para jemaah, ya. Kami telah memberimu, menggunakan fi'lun madi, menggunakan past tense, para jamaah, kata kerja lampau, menunjukkan apa? Kepastian. Karena kalau menggunakan fi'lun mudhari, menggunakan kata kerja yang berlaku sekarang dan seterusnya, itu masih masa depan. Tetapi Allah hendak menggambarkan, sesungguhnya kami telah memberimu, Muhammad maksudnya, ya, untuk menunjukkan apa? Kepastian, para jemaah. Kepastian, jaminan. Apa yang diberi? Al-Kautsar, para jemaah. Al-Kautsar. Nah, di sini Al-Kautsar ini, para jemaah, tafsirannya banyak. Tafsirannya banyak, para jemaah. Para ulama menyebutkan bisa termasuk Al-Kautsar ini nikmat yang banyak. Bisa termasuk nubuah, kenabian, akhlak yang menakjubkan, rahmatan lil alamin, keturunan yang banyak, keadilan, mukjizat Al-Quran, follower, pengikut-pengikut setia, kemenangan dunia akhirat, maupun yang terkenal, Al-Kautsar ini adalah telaga Al-Kautsar, para jamaah. Ya, telaga Al-Kautsar ini, para jamaah, disebut Al-Kautsar. Kenapa? Karena nanti telaga ini adalah telaga yang jumlah pengikut Nabi yang sangat banyak yang akan meminumnya. Telaga yang paling banyak didatangi oleh pengikutnya, telaga Nabi Al-Kautsar. Airnya sangat banyak manfaatnya. Para jamaah, menjelang hari kiamat, para ulama berselisih pendapat. Apakah telaga Al-Kautsar sebelum melewati jembatan atau telaga Al-Kautsar setelah melewati jembatan? Intinya kita harus yakin berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau nyatakan, "Inni faratun lakum wa ana syahidun alaikum." Sesungguhnya aku akan mendahului kalian di telaga, dan aku akan menjadi saksi atas kalian. Beliau nanti menunggu kita di telaga Nabi, para jamaah. Wa inni wallahi la anduru ila haudil am. Dan sesungguhnya aku demi Allah sedang memandang telagaku sekarang. Jadi ketika beliau mengucapkan sabda ini 14 abad yang lalu, beliau mendapatkan mukjizat, langsung melihat telaga beliau di hari kiamat kelak. Riwayat yang lain, inna likulli nabiyyin haudon. Sesungguhnya setiap nabi itu punya telaga di akhirat. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aksaru waridah. Dan masing-masing nabi saling berbangga-bangga tentang siapa yang telaganya paling banyak pengunjungnya, siapa paling banyak peminumnya di telaga antara nabi-nabi tersebut. Wa inni arju an akuna aksarohum warida. Dan aku berharap kepada Allah supaya telagaku yang paling banyak pengunjungnya, para jamaah. Ya.
Sehingga bisa kita pahami bersama, telaga Nabi ini kalau dalam kitab-kitab akidah adalah telaga yang agung, tempat yang mulia, yang mana telaga ini, air telaganya langsung nyambung dari sungai-sungai di surga para jemaah. Dalam banyak riwayat, warnanya lebih putih daripada susu, suhunya lebih dingin daripada salju, lebih manis daripada madu para jamaah, ya. Tapi bukan madu yang dibawa pulang ke rumah kemudian bikin istri marah, bukan para jamaah, ya. Itu mah madu yang lain para jamaah, ya. Ini maksudnya madu-madu itu, Pak, ya, madu yang kita konsumsi setiap hari untuk kesehatan dan lain sebagainya. Lebih wangi daripada minyak mis. Telaganya sangat luas, panjang dan lebarnya sama. Bahkan kata Al-Imam At-Tahawi dalam kitab akidahnya, beliau menyebutkan panjangnya dan lebarnya sejauh jarak perjalanan 1 bulan naik onta. Saking luasnya umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, asaddu bayadun minal laban, warna airnya lebih putih daripada susu. Wa a'la minal asal, dan lebih manis daripada madu. Yagutu fihi mizabani yamuddanihi minal jannah. Ada 2 pancuran yang sumbernya langsung dari sungai surga yang mengalirinya para jamaah. Ahaduhuma min dahab wal akhar min warik. 1 pancuran dari emas, 1 pancuran dari perak para jemaah. Inilah yang kemudian Rasulullah sebutkan, man sariba minha falayatma abada. Siapa yang minum air di telaga Nabi selama-lamanya, dia tidak akan merasa kehausan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita perlu membahas tentang telaga Nabi? Karena ini sepertinya tempat rest area, tempat istirahat di huru-hara hari kiamat. Ingatlah, pada hari kiamat ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, ketika matahari didekatkan dengan kita, tadalus syamsu yaumal qiyamati minal khalqi, didekatkan kepada makhluknya di padang mahsyar, hatta takuna minhum kamigdari mil, hingga jarak matahari dengan makhluk itu hanya sejauh jarak 1 mil saja, 1,5 kilometer. Matahari dengan makhluk 1,5 kilometer para jemaah. Kalau sekarang matahari sama bumi 150 juta kilometer para jemaah. Ini menunjukkan apa? Matahari didekatkan, kita masih menghadapi pengadilan Allah, masih dihisab, masih diaudit, masih menerima kitab catatan amal, masih ngantri triliunan manusia, masih kemudian ditimbang amalnya, masih kemudian pertukaran pahala dan dosa bagi orang-orang yang zalim. Penyelesaian sengketa di dunia diselesaikan di akhirat. Dalam masa-masa itu, sebelum melewati sirat atau setelah melewati sirat para jamaah, Rasulullah menunggu kita istirahat di telaga Nabi para jamaah. Masalahnya, siapa yang boleh mampir ke telaga Nabi? Rasulullah SAW menyebutkan awalun nas wurudan alaihi fuqara'ul muhajirin. Pertama kali orang-orang yang mampir ke telaga Nabi fuqara, orang-orang fakir, al-muhjabal muhajirin, dari kalangan muhajirin. Rambutnya kusut, bajunya lusuh, nggak bisa menikahi wanita-wanita yang kaya, pintu-pintu rumah tertutup untuk mereka. Maksudnya benar-benar orang-orang yang susah dari kalangan muhajirin para jemaah. Itu yang bisa masuk pertama kali ke telaga Nabi. Ada orang yang ditolak para jemaah. Siapa? Kata Nabi SAW, ini alal haudi
hatta andura man yaridu alayya minkum sayukhadu unasun duni. Aku berdiri di atas telaga sehingga aku melihat orang-orang yang datang kepadaku malah beberapa manusia dihalau dariku. Jadi mereka ketika mau mampir sudah melihat Nabi SAW di telaganya, mereka mau mampir tapi justru terhalau. Fa'akul ya Rabbi minni wa min ummati, maka aku berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, dia berasal dariku, dia adalah umatku, kenapa dia tidak boleh mampir ke telagaku? Maka kemudian fayuqal, dikatakan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ama sa'arta ma amilu ba'daka, apakah engkau tahu Muhammad apa kelakuan yang ngaku-ngaku umatmu sepeninggal engkau, setelah engkau wafat? Ya, wallahi ma barihu ba'daka yarji'una ala aqabihim, demi Allah mereka telah berbalik ke belakang, mereka telah murtad dari agamamu. Jamaah yang milik Allah Subhanahu wa taala, nanti seiring perjalanan kita akan mengkaji lebih khusus tentang telaga Nabi, siapa yang diterima, siapa yang ditolak. Paling tidak 2 hadis itu menjadi gambaran siapa-siapa yang diterima maupun ditolak. Nanti insya Allah kita bahas lebih panjang lagi. Tapi mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, bagi keluarga besar jamaah Masjid Al-Islam yang istiqomah mengkaji kehidupan Nabinya, mudah-mudahan kita semua diberikan ridho untuk mampir ke telaga beliau kelak. Amin. Allahumma amin. Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Para jamaah, solat apa? Ada yang mengatakan ini solat Idul Adha, ada yang mengatakan ini solat wajib, ada yang mengatakan ini solat apa saja, dan ada yang mengatakan ini semua bentuk ibadah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting li rabbik, salatnya ibadahnya halus li rabbik atau lillah, harus ikhlas. Wanhar, disinilah bagian dari kelanjutan risalah Nabi Ibrahim. Wanhar yaitu menyembelih. Para jamaah, udhiyah baik menyembelih hewan untuk Idul Adha maupun menyembelih hewan untuk akikah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, tapi kalau nyembelih hewan bukan dalam rangka akikah dan bukan dalam rangka Idul Adha, dalam rangka mau ngajak makan-makan, itu juga boleh para jamaah, ya kan? Yang penting yang nggak boleh itu nyembelih hewan untuk sing bau rekso supaya dapat ilmu kanuragan. Wah, sesat semua para jamaah, ya, syirik semua. Ayat terakhir, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu Muhammad, dialah yang akan al-abtar, terputus. Para jamaah, kalau disandarkan kepada hewan, ekornya yang terputus. Kalau disandarkan kepada laki-laki, keturunannya yang terputus. Atau tafsirannya terputus adalah terputus dari kebaikan. Maksudnya juga terhina. Maka ini jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, setiap siapa saja yang membenci Nabi, maka dialah al-abtar. Dari sisi keturunan, dia tidak akan bisa melanjutkan keturunannya. Keturunannya nggak bisa melanjutkan kehebatan orang tuanya. Siapakah? Walid bin Mughirah. Para jamaah, ya, tapi anaknya nggak ikut Walid bin Mughirah, padahal Walid bin Mughirah seorang sastrawan hebat di Mekah. Anaknya Khalid bin Walid malah menjadi pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau dihubungkan dengan Al-Kausar, telaga Nabi, yakinlah siapapun yang membenci Nabi nggak akan bisa masuk ke telaga Al-Kausar para jamaah. Dia akan terputus. Maka di sini para jamaah, hikmahnya adalah Rasulullah harus bersiap. Beliau akan mendapatkan serangan secara pribadi, tetapi serangannya tidak harus langsung dibalas dengan keburukan. Apapun kondisi kita, dapat musibah, dapat kenikmatan, jangan lupa fasholli li rabbik, salat ataupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini kita bisa dapati bahwasannya tolak ukur Allah dengan tolak ukur manusia itu beda. Kalau mereka melihat Muhammad dicaci maki, Muhammad dalam kondisi terdesak, Rasulullah dalam kondisi dizolimi dan lain sebagainya, dalam kondisi hina, tapi berikutnya yang mencaci maki justru merekalah yang terhina. Nama-nama para pencela Nabi nggak pernah lagi kita sebut kecuali keburukannya, tapi nama Nabi SAW tetap berkibar sampai hari kiamat para jamaah. Maka di sini jangan putus asa, jangan putus harapan. Selama kita berada di jalan yang benar, kita harus tahu bahwa akan banyak yang nyinyirin kita, yang julidin kita, tapi tetap terus istiqomah sebagaimana Nabi SAW. Maka kita gunakan sholat kepada Allah untuk meneguhkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabasilil mu'minin walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.